Ilmu pengetahuan dari dasar hingga sekarang. Coba kamu bayangkan sebuah dunia tanpa listrik, tanpa internet, tanpa obat, tanpa pengetahuan tentang bagaimana alam bekerja. Dunia di mana petir dianggap sebagai kemarahan para dewa dan penyakit dianggap sebagai kutukan. Namun, perlahan-lahan manusia mulai bertanya, mengapa semua ini terjadi? Pertanyaan sederhana itu, mengapa? Adalah api pertama yang menyalakan seluruh perjalanan ilmu pengetahuan manusia. Hari ini kita akan menjelajahi perjalanan panjang itu, mulai dari akar paling dasar hingga teknologi modern yang membentuk dunia saat ini. Inilah cerita tentang ilmu pengetahuan dari masa ke masa. Mari kita mulai. Akar ilmu pengetahuan berasal dari rasa ingin tahu manusia. Sebelum ada laboratorium, sebelum ada teori ilmiah, manusia sudah menjadi observer alam. Mereka memperhatikan bagaimana matahari terbit, bagaimana hujan turun, dan bagaimana api bekerja. Awalnya pengetahuan itu diwariskan lewat cerita, lewat pengalaman berburu, bertani, atau membuat alat. Setiap generasi belajar dari generasi sebelumnya. Inilah ilmu pengetahuan versi paling awal pengamatan dan pengalaman. Namun, satu hal yang membedakan manusia dari makhluk lain adalah kemampuan kita untuk bertanya dan mencari pola. Dari sinilah manusia mulai mencoba menjelaskan alam, bukan sekedar mengamatinya. Ilmu pada peradaban kuno ketika menjelaskan mistik mulai dipertanyakan. Mesir kuno, Mesopotamia, India, Tiongkok, dan Mesoamerika semuanya memiliki astronom, tabib, dan insinyur mereka sendiri. Bangsa Mesir memahami anatomi dasar dari proses pembalseman. Bangsa Babilonia menciptakan matematika dasar dan tabel astronomi. Bangsa Tiongkok menemukan kompas, kertas, dan bubuk mesiu. Bangsa India merumuskan angka 0 dan sistem matematika yang kita pakai sampai sekarang. Namun, loncatan terbesar terjadi di Yunani kuno. Disinilah lahir tokoh-tokoh yang tidak hanya mengamati alam, tetapi mencari alasan rasional di baliknya. Thales mengatakan bahwa semua benda berasal dari air. Hippocrates mempelajari penyakit bukan sebagai kutukan, tapi sebagai fenomena alam. Dan Socrates mengajukan metode bertanya, yang hingga kini menjadi dasar logika dan kritik ilmiah. Untuk pertama kalinya manusia mencoba berkata, alam bukanlah misteri, ia dapat dipahami. Periode abad keemasan Islam, ketika ilmu pengetahuan meledak. Setelah Yunani runtuh, Eropa memasuki masa gelap. Tetapi peradaban Islam bangkit membawa obor ilmu pengetahuan ke dunia. Nama-nama seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, dan Ibnu Al-Haytham menjadi pionir sains modern. Al-Khawarizmi menciptakan aljabar. Ibnu Sina menulis Canon of Medicine, menjadi buku kedokteran standar 600 tahun. Ibnu Al-Haytham membangun metode eksperimen yang menjadi dasar scientific method. Mereka bukan hanya menyimpan ilmu Yunani, tetapi juga mengembangkannya. Rumah-rumah kebijaksanaan atau Bait al-Hikmah menjadi pusat riset dunia. Di masa ini, dunia melihat bahwa ilmu pengetahuan tumbuh ketika manusia menggabungkan tradisi, observasi, dan eksperimen. Berkembanglah revolusi ilmiah ketika pengetahuan berubah selamanya. Memasuki abad ke-16, dunia mengalami ledakan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Kopernikus mengatakan bahwa bumi bukan pusat alam semesta. Galileo menemukan hukum gerak dan mempopulerkan teleskop. Newton merumuskan gravitasi dan hukum dasar fisika. Untuk pertama kalinya, ilmu pengetahuan berdiri di atas 3 pilar, yaitu observasi, eksperimen, dan matematika. Inilah yang akhirnya dikenal sebagai metode ilmiah. Filsuf Francis Bacon menegaskan bahwa pengetahuan harus diuji, bukan hanya dipercaya. Sains tidak lagi menjadi kumpulan pendapat, tetapi cara berpikir. Dan sejak saat itu, dunia berubah cepat. Terjadinya revolusi industri, teknologi mengubah peradaban dunia. Dengan lahirnya mesin uap pada abad ke-18, ilmu pengetahuan masuk ke fase baru, yaitu aplikasi. Revolusi industri membawa kereta api, pabrik, listrik, telepon, dan mesin produksi massal. Dunia mengalami industri yang begitu pesat.
ilmu pengetahuan tidak lagi milik ilmuwan saja, tapi mengubah hidup miliaran orang. Kemudian muncul ilmuwan generasi berikutnya. Albert Einstein mengguncang dunia dengan teori relativitas. Marie Curie membuka misteri radioaktivitas. Charles Darwin mengubah cara kita melihat kehidupan. Dan Nikola Tesla merintis listrik modern. Dunia menjadi semakin cepat, semakin terhubung, dan semakin canggih. Memasuki zaman modern, dari atom hingga artificial intelligence, abad ke-20 hingga hari ini adalah masa ketika manusia memahami alam pada dua level ekstrim. Yang sangat kecil atau atom dan yang sangat besar, kosmos. Fisika kuantum melahirkan komputer, laser, ponsel, GPS, dan internet. Biologi modern melahirkan vaksin, rekayasa genetika, terapi sel, dan bioteknologi. Dan sekarang kita memasuki era paling menarik dalam sejarah manusia, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. AI mampu mengenali wajah, menulis teks, membaca data, membantu dokter, menciptakan musik, membuat konten digital, bahkan membantu ilmuwan menemukan obat baru. Dulu pengetahuan berkembang perlahan, kini ia berkembang eksponensial, lebih cepat dari apapun yang pernah dialami manusia. Masa depan ilmu pengetahuan, dari api yang ditemukan manusia purba hingga komputer kuantum dan AI, dari goresan kapur di batu hingga teleskop raksasa yang melihat ujung galaksi, satu hal tetap sama, yaitu rasa ingin tahu manusia. Ilmu pengetahuan adalah perjalanan tak berujung. Kita tak pernah merasa selesai belajar, dan masa depan selalu dimulai dari satu pertanyaan sederhana: mengapa? Kalau kamu suka konten ini, silakan like, share, dan subscribe. Terima kasih.